Hai semuanya, apa sebenarnya yang kita tinggalkan ketika kita pergi? Bukan hanya harta benda, bukan pula jabatan atau kekayaan yang terukur dengan angka. Warisan terbaik jauh melampaui semua itu. Ia adalah jejak yang kita ukir di hati orang lain, nilai-nilai yang kita tanamkan, dan dampak abadi dari perbuatan kita. Memikirkan warisan mungkin terasa seperti sesuatu yang hanya relevan bagi mereka yang sudah berumur atau bagi tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Padahal, setiap hari, dalam setiap interaksi, kita sedang membangun warisan kita sendiri, sepotong demi sepotong. Ini adalah proses yang terus berjalan, tidak pernah berhenti, dan hasilnya akan menentukan bagaimana kita akan dikenang. Coba bayangkan, misalnya, seorang nenek yang selalu memasak masakan lezat untuk cucu-cucunya. Bukan hanya resepnya yang akan diturunkan, tapi juga kehangatan dapur, tawa yang memenuhi ruangan, dan cerita-cerita yang diceritakan saat mereka makan bersama. Warisan di sini bukan hanya tentang makanan, tapi tentang cinta, kebersamaan, dan tradisi keluarga yang akan terus hidup melalui generasi. Setiap kali cucunya mencoba membuat resep itu, mereka tidak hanya mengulang gerakan tangan nenek, tapi juga merasakan kembali kehadiran dan kasih sayangnya. Inilah warisan yang nyata, yang bisa dirasakan dan diwariskan bukan dalam bentuk materi, melainkan dalam bentuk pengalaman dan perasaan. Atau seorang guru yang dengan sabar membimbing muridnya. Dia mungkin tidak punya banyak uang atau properti mewah, tapi dia punya kesabaran, dedikasi, dan ilmu yang tak ternilai. Setiap murid yang dia sentuh, setiap inspirasi yang dia berikan adalah bagian dari warisannya. Murid-murid itu kelak akan tumbuh dewasa, membawa pelajaran dari sang guru, dan mungkin bahkan meneruskan semangatnya kepada orang lain. Warisan seorang guru tidak terletak pada jumlah penghargaan yang ia terima, melainkan pada jumlah hati dan pikiran yang ia sentuh, pada ilmu yang ia bagikan, dan pada nilai-nilai luhur yang ia ajarkan. Bayangkan jika setiap murid yang ia didik menjadi pribadi yang lebih baik, itu adalah bukti nyata dari warisan yang tak lekang oleh waktu. Kadang, warisan terbaik justru datang dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Sikap kita sehari-hari, cara kita memperlakukan orang lain, kejujuran kita dalam berbisnis, atau bahkan senyum tulus yang kita berikan pada orang asing. Semua itu membentuk karakter kita. Dan karakter itulah yang akan dikenang. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi orang-orang di sekitar kita selalu memperhatikan. Anak-anak kita akan meniru cara kita berbicara dan bertindak. Teman-teman kita akan mengingat bagaimana kita mendukung mereka di masa sulit. Kolega kita akan menilai integritas kita dalam pekerjaan. Semua ini adalah mata uang dari warisan kita, yang akan terus berputar bahkan setelah kita tidak ada. Penting untuk diingat bahwa warisan tidak selalu tentang hal-hal besar yang heroik. Seringkali, warisan terbesar adalah kemampuan kita untuk mencintai, untuk memaafkan, untuk memahami, dan untuk berempati. Ketika kita mengajarkan anak kita pentingnya berbagi, kita sedang mewariskan kebaikan. Ketika kita memberikan dukungan kepada teman yang sedang berjuang, kita sedang mewariskan kekuatan. Ketika kita memilih untuk memaafkan seseorang yang menyakiti kita, kita sedang mewariskan kedewasaan dan ketenangan batin. Ini adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada semua harta di dunia, karena ia membentuk karakter, memperkuat hubungan, dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Warisan juga bisa berupa keberanian untuk berdiri teguh pada prinsip-prinsip kita, bahkan ketika itu sulit. Mungkin kita adalah satu-satunya suara yang berani mengatakan kebenaran dalam rapat, atau kita adalah orang pertama yang membela hak-hak orang lain yang tertindas. Tindakan semacam ini, meskipun mungkin tidak membawa keuntungan materi langsung, akan dikenang sebagai keberanian dan integritas. Orang-orang akan melihat kita sebagai sosok yang bisa dipercaya, yang tidak mudah goyah oleh tekanan. Keberanian ini menjadi inspirasi bagi orang lain, mendorong mereka untuk juga berani menyuarakan kebenaran dan keadilan.
Ini adalah warisan yang menginspirasi, yang melampaui batasan ruang dan waktu. Di sisi lain, warisan juga bisa berarti bagaimana kita memanfaatkan waktu dan bakat yang kita miliki. Setiap orang dianugerahi bakat unik, apakah itu dalam seni, sains, olahraga, atau bahkan dalam kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Bagaimana kita menggunakan bakat-bakat ini untuk melayani orang lain, untuk menciptakan keindahan, atau untuk memecahkan masalah, akan menjadi bagian dari warisan kita. Seorang seniman yang karyanya menginspirasi jutaan orang, seorang ilmuwan yang penemuannya menyelamatkan banyak nyawa, atau seorang relawan yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu sesama, mereka semua meninggalkan warisan yang tak ternilai. Mereka tidak hanya meninggalkan hasil karya, tetapi juga semangat, dedikasi, dan dampak positif yang tak terhingga. Tentu saja, ada juga warisan materi seperti rumah, tanah, atau uang. Ini memang penting untuk kelangsungan hidup dan kenyamanan keturunan kita. Namun, tanpa warisan non-materi yang kuat, warisan materi ini bisa saja habis begitu saja, tanpa makna. Sebuah keluarga yang mewarisi kekayaan tanpa mewarisi nilai-nilai kerja keras, integritas, dan tanggung jawab, mungkin akan kesulitan untuk mempertahankan kekayaan tersebut. Sebaliknya, sebuah keluarga yang mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi memiliki warisan nilai-nilai yang kuat, akan mampu membangun kehidupan yang bermakna dan bahkan menciptakan kekayaan sendiri. Jadi, warisan materi adalah pendukung, bukan inti dari warisan terbaik. Membangun warisan terbaik dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa setiap pilihan yang kita buat, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap tindakan yang kita lakukan, semuanya memiliki dampak. Kita tidak harus menjadi pahlawan super atau tokoh terkenal untuk meninggalkan warisan yang berarti. Cukup dengan menjadi manusia yang baik, yang peduli, yang berusaha memberikan yang terbaik dari diri kita setiap hari. Ini berarti konsisten dalam kebaikan, konsisten dalam kejujuran, dan konsisten dalam kasih sayang. Kita juga perlu secara aktif berpikir tentang apa yang ingin kita wariskan. Apakah kita ingin dikenal sebagai orang yang selalu marah atau orang yang selalu membawa kedamaian? Apakah kita ingin dikenal sebagai orang yang serakah atau orang yang dermawan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan memandu kita dalam tindakan sehari-hari. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Luangkan waktu lebih banyak untuk keluarga, bantu tetangga yang membutuhkan, atau jadi sukarelawan di komunitas. Setiap tindakan kecil ini, jika dilakukan dengan tulus dan konsisten, akan membentuk mosaik warisan yang indah. Warisan terbaik juga berarti memberikan ruang bagi orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Ini bisa berarti menjadi mentor bagi yang lebih muda, memberikan kesempatan kepada mereka yang belum berpengalaman, atau sekadar memberikan dorongan dan semangat saat mereka menghadapi tantangan. Ketika kita memberdayakan orang lain, kita tidak hanya membantu mereka, tetapi juga menciptakan efek domino kebaikan yang akan terus menyebar. Orang-orang yang kita bantu akan mengingat kebaikan kita dan mungkin akan melakukan hal yang sama untuk orang lain, menciptakan lingkaran warisan yang tak terputus. Intinya, warisan terbaik bukanlah sesuatu yang bisa kita ukur dengan uang atau status. Ia adalah dampak positif yang kita ciptakan dalam hidup orang lain, nilai-nilai yang kita hidupi dan ajarkan, serta jejak kebaikan yang kita tinggalkan. Ini adalah sesuatu yang dibangun setiap hari melalui pilihan-pilihan kecil dan besar yang kita buat. Ketika kita fokus untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang memberikan lebih banyak daripada menerima, dan yang menyebarkan kebaikan, kita sedang membangun warisan yang sesungguhnya abadi, yang akan terus hidup dan menginspirasi bahkan jauh setelah kita tiada. Jadi, marilah kita mulai hari ini dengan setiap tindakan dan setiap kata untuk menciptakan warisan terbaik yang bisa kita berikan kepada dunia.